Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ingin menanggapi sedikit mengenai berita yang lagi viral, yaitu mengenai Bapak Menteri Agama yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan ataupun argumen-argumennya yang memancing kemarahan umat Islam. Pak Menteri Agama, sebenarnya Anda ini mau apa? Dulu Anda mempermasalahkan cadar dan celana cingkrang. Dulunya lagi Anda membanding-bandingkan masalah bioskop. Bioskop ada di Arab, kenapa di Aceh tidak ada? Jadi sekarang Anda mengatakan lagi yang bahwasanya pemahaman radikal tersebut masuk melalui orang-orang penghafal Al-Quran. Sebenarnya Anda ini menteri agama atau bukan? Paham agama atau tidak? Kenapa Anda bisa mengeluarkan statement-statement yang menyalahi agama? Kenapa Anda bisa berbicara di luar garis agama? Apakah Anda paham apa itu penghafal Al-Quran? Siapa yang penghafal Al-Quran? Mereka-mereka yang menghafal Al-Quran adalah mereka-mereka yang Allah beri hidayah di dalam hatinya supaya mereka menghafal kalamullah. Apakah Anda tahu? Bukan sembarangan orang yang bisa menghafal Al-Quran. Hanya mereka-mereka yang istiqomah di jalan Allah yang bisa menghafal Al-Quran. Saya tanya, apakah Anda hafal Al-Quran? Pasti jawabannya tidak. Jadi, jangan kita kaitkan antara penghafal Al-Quran dan radikal. Kalau mereka sudah hafal Al-Quran, insya Allah sifat radikal jauh daripada mereka. Maka Pak Menteri Agama, kami pemuda yang ada di Aceh, khususnya saya pribadi, merasa kecewa di saat kami mendengar statement ataupun argumen-argumen Bapak Menteri Fakhrul Razi yang menyalahi dengan koridor agama. Saya berharap kepada Bapak untuk meminta maaf, khususnya kepada pemuda-pemuda dan umumnya kepada seluruh masyarakat Islam. Jangan sampai dengan perkataan Bapak kami menghujat Bapak. Jangan sampai dengan perkataan yang Bapak keluarkan kami membenci Bapak, sehingga kami membuat video mencaci maki. Ini kan tidak bagus, ini kan tidak diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan, kami cinta damai, kami tidak ingin terjadi permusuhan ataupun apalah. Yang kami inginkan adalah kalau memang kita kurang paham terhadap sesuatu, janganlah kita mengkritik. Maaf, bukan saya mengatakan Pak Menteri Agama tidak paham, tapi saya rasa ada orang lain yang lebih paham. Maka tolong Pak Menteri Agama jangan mengeluarkan statement-statement yang bisa memancing kemarahan umat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.